Pemirsa, sosok perempuan parlemen kali ini adalah sosok perempuan muda, cantik, inspiratif, dan penuh kelembutan. Siapa ya? Beliau adalah Sarifah Ainun Jariyah, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Banten 2. Penasaran? Yuk segera ikut aku. Sarifah Ainun Jariyah, yang akrab disapa Teh Sarifah, adalah sosok muda yang berani mengambil langkah besar dengan terjun ke dunia politik di usia yang masih sangat belia. Sarifah memulai karir politiknya dari daerah sebagai anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuknya dalam memahami persoalan masyarakat secara langsung. Berbekal semangat perubahan dan kepedulian terhadap masyarakat, ia mematahkan anggapan bahwa usia adalah batas untuk berkontribusi. Bagi Sarifah, politik bukan sekedar panggung kekuasaan, melainkan ruang perjuangan untuk menyuarakan aspirasi, khususnya bagi generasi muda dan perempuan. Iya pemirsa, perempuan parlemen. Nah, sesuai janji nih, kalau misalnya setiap episode perempuan parlemen tuh selalu menghadirkan anggota dewan yang perempuan yang pasti punya banyak kelebihan. Nggak mungkin bisa sampai ke Gedung Hijau kalau misalnya nggak punya banyak kelebihan. Setuju nggak? Kali ini Ibu Sarifah Ainun Jariyah. Tapi oke nih kayaknya kalau dipanggilnya Mbak, Kakak, Teteh. Manggilnya berarti Teteh Sarifah atau ada nama kecil? Panggilannya kalau untuk di dapil itu Teh Sarifah. Teh Sarifah. Apa kabar Teh Sarifah? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Aku tuh melihat seorang Teh Sarifah ini bahwa sudah sejak muda itu memang sudah terjun ke politik. Bahkan mungkin kalau misalnya boleh saya katakan bahwa Teteh ini masuk terjun ke dunia politik sebagai anggota DPRD Penajam Pasar Utara di usia kepala 2, betul? Benar. 20 jalan 21. Apa yang membuat Teteh sehingga di usia tersebut jadi anggota dewan? Jadi dulunya itu saya punya orang tua saya ini merupakan salah satu tokoh di daerah dan salah satu pejuang pemekaran daerah. Nah, jadi beliau itu suka bolak-balik Jakarta, Kalimantan. Kebetulan saya itu lahir dan besar di IKN atau yang biasa sekarang itu disebut Ibu Kota Negara yang baru. Nah, saya melihat perjuangan beliau. Nah, dari situlah saya mulai tertarik tuh Mbak untuk masuk dan terjun ke dunia politik. Karena saya melihat bahwa ketika kita berbicara tentang politik, kita berbicara kebijakan, ada keberpihakan kebijakan mungkin bisa lebih dimudahkan. Banyak sekali keputusan-keputusan ketika kita hanya jadi penonton atau kita ikut terjun ke dalamnya akan mempermudah kebijakan-kebijakan tersebut. Teteh, seorang perempuan usia 20 tahun, udah mikirin semua kebijakan saat itu. Sudah, saya kebetulan memang suka baca dan suka melihat keadaan sekitar ya. Jadi saya melihat kok kayaknya kalau kita nggak terjun langsung ke dalam sistemnya banyak keputusan-keputusan yang mungkin agak berat kita realisasikan. Jadi masih muda, kemudian memilih jadi anggota dewan itu kan karena memang tadi sudah ke-trigger dari kecil karena lihat orang tua ya yang begitu gigih untuk memperjuangkan berbagai kebijakan untuk kemajuan bangsa. Dari anggota DPRD kemudian sampai ke titik sekarang, kalau tidak salah kan waktu DPRD 2009 hingga 2014. Sekarang periode 2024 hingga 2029. Apa yang Teteh lakukan 10 tahun terakhir pada saat sebelum masuk ke DPR RI pusat? Ya, saya punya prinsip ya, maksudnya itu ketika saya dikasih amanah atau pekerjaan, saya akan fokus untuk melaksanakan sebaik mungkin apapun pekerjaan yang dikasih kepada saya. Berarti kan ini bentuk amanah dan kepercayaan dari orang atau yang mempercayakan kepada saya. Saat itu kebetulan saya menikah nih. Ternyata setelah terpilih saya menikah dan kebetulan saya hamil dan ternyata Allah memberikan saya itu anugerah hamilnya kembar 3 Mbak. Kembar 3 gitu. Jadi ya saya memutuskan untuk setelah menikah dan punya anak untuk vakum dulu
menjadi ibu rumah tangga yang benar-benar merawat anaknya, apalagi kan anak pertama saya yang kembar 3 itu meninggal, Mbak. Jadi saya 2 kali kembar 3, anak pertama meninggal dan alhamdulillah 1 tahun setelah itu hamil lagi kembar 3 lagi. Jadi saya fokus untuk merawat anak-anak saya karena saya berpendapat bahwa anak-anak saya itu butuh sosok ibu yang mampu membesarkan mereka, karena memang harus ada yang dikorbankan. Mimpi ke depan mungkin masih bisa saya cari gitu, dunia saya masih bisa saya cari, tapi bagi anak-anak saya adalah dunianya. Nah, tantangannya tuh nggak mudah. Benar. Tantangannya nggak mudah Teh. Pada saat misalnya Allah juga memberikan anugerah yang begitu luar biasa, Teteh diberikan anugerah punya si kembar 3 gitu. Yang pertama meninggal dunia, terus kemudian hamil lagi, terus udah gitu ada lagi si kembar 3 gitu ya. Dan itu adalah anugerah yang begitu luar biasa dan tantangannya nggak mudah apabila apa dikatakannya, menjalankan sebuah profesi, kemudian juga jaga si kembar 3 ini gitu. Bagaimana kita seorang perempuan tuh bisa bagi waktu ini, Teh? Memang saya alhamdulillah ngerasa semua dipermudah ya, Mbak. Maksudnya itu gini, saya kemarin berkomitmen untuk menjaga anak saya dan ketika saya kemarin mau maju lagi ke DPR RI, saya izin ke mereka, "Boleh nggak, Mamah maju ke DPR RI?" Mereka nanya, "DPR RI itu apa? Tugasnya apa?" Ya udah memperjuangkan kepentingan masyarakat, berbuat karena saya ketika ingin memberi pelajaran kepada mereka, saya mencontohkan dengan tindakan nyata. Jadi mereka, "Oh Mama yang kemarin ya, bantu ini ya, bantu itu ya." Akhirnya mereka mengizinkan dan alhamdulillah juga semua dipermudah. Saya masuk ke partai yang hari ini memberikan kesempatan yang luar biasa kepada perempuan juga untuk terus berkembang dan maju, dan terpilih akhirnya di 2024 kemarin. Meskipun perjuangannya tidak mudah, bagi waktunya memang agak sulit, kebetulan juga sekarang saya sedang menempuh pendidikan S2 juga, jadi membagi waktu setelah pulang dari kantor saya biasanya PP, Mbak. Untung sekarang ada WUS, jadi saya setiap pulang kantor saya biasanya ke Bandung untuk nengok anak-anak, kalau besok mau ada rapat jam 10, subuh-subuh saya balik lagi ke Jakarta. Itulah yang membuat kenapa semua masyarakat tuh percaya sama Teteh Sarifah untuk dapat memimpin daerah pemilihannya luar biasa. Jangan kemana-mana, masih di Perempuan Parlemen. Saat ini Sarifah menjalankan perannya sebagai anggota Komisi 1 DPR RI yang tugasnya adalah membidangi diplomasi luar negeri. Salah satu langkah nyata terlihat ketika ia turut mengupayakan pemulangan seorang TKW asal Serang yang menghadapi situasi sulit di luar negeri. Sebuah bukti bahwa kehadirannya benar-benar dirasakan hingga ke akar persoalan masyarakat. Di Komisi 1 DPR RI, Sarifah juga menaruh perhatian besar pada isu-isu ketahanan dan keamanan. Ia aktif menyuarakan pentingnya perlindungan bagi pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam pasukan UNIFIL, khususnya yang bertugas di wilayah rawan konflik. Bicara masalah kenapa sih Teteh tuh bisa berkecimpung masuk ke dunia politik di usia yang masih sangat muda. Nah, kalau di segmen ini Ius lebih kepengen kita ngobrol-ngobrolnya adalah bagaimana nih peran Teteh di Komisi 1 DPR RI. Ya, karena gini, ketika kita memutuskan untuk terjun ke dunia politik, berarti kita harus siap dengan konsekuensinya. Walaupun saya ditempatkan di Komisi 1 yang terkait masalah Kemenlu, pertahanan keamanan, digitalisasi, tapi untuk kegiatan sosial lainnya saya terus jalan langsung turun ke masyarakat. Tapi tidak melupakan pekerjaan saya di Komisi 1, salah satunya yang kasus kemarin memulangkan salah satu WNI yang mendapat kekerasan di luar negeri. Yang kedua juga saya aktif menyuarakan mengenai pengiriman pasukan ke luar negeri terkait
keamanan mereka sebenarnya, seperti itu. Dan bagaimana waktu itu proses apalagi perjuangan yang tidak mudah apabila bisa memulangkan TKW dari tempat kerjanya di luar negeri? Namanya Ibu Maisaroh. Ibu Maisaroh ini kemarin sempat membuat video dan kebetulan videonya itu viral. Dan rumahnya kebetulan lagi berada di samping rumah TA saya. Jadi TA saya yang menginfokan ke saya, Teh, ini ada salah satu pekerja migran yang mendapat perlakuan kurang baik di tempat kerjanya, dan alhamdulillah kemudian kita melakukan koordinasi dan juga tanggapannya sangat baik, apalagi dari KJRI yang ada di Jeddah. Terus komunikasi juga, kita komunikasi kepada keluarganya, karena kalau menghadapi kasus-kasus seperti ini, komunikasi yang tepat dan cepat itu merupakan jalan kunci terbaik, karena kita nggak bisa menunda secara lama, takutnya ada kejadian-kejadian lain. Karena benar, setelah kami mendapat laporan ternyata Maisarohnya ditahan karena membuat video tersebut, tapi akhirnya kita advis dan kita melakukan komunikasi secara terus-terusan dan terukur. Alhamdulillah Maisaroh akhirnya bisa dipulangkan ke Indonesia. Berarti waktu ada kasus tersebut, laporan yang diberikan oleh Teteh ini cepat direspon oleh pemerintah? Langsung. Dan itu yang saya terima kasih kepada KBRI, dan itulah bentuk advokasi. Saya sebagai Komisi 1 kan, Komisi 1 dan Kemenlu ini mitra. Jadi ketika kami melakukan laporan, mereka alhamdulillah merespon dengan sangat cepat. Saya juga terima kasih kepada Pak Juda yang sudah membantu saya untuk merespon setiap keluhan saya terkait pemulangan WNI kemarin. Pasti sangat ini ya, nggak mudah juga sebenarnya ya bisa membantu, walaupun misalnya kita banyak kasus yang masih terjadi, tapi memang satu persatu nanti bisa terselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Bagaimana terkait dengan perlindungan prajurit TNI yang di Libanon, Teh? Teteh juga sempat memberikan perhatian khusus gitu ya, bagaimana tentang kondisi misi perdamaian ini bisa berjalan dengan lancar ya, sukses gimana Teh? Ya sih, kalau saya sih berpandangan seperti ini, Indonesia ini tetap berkomitmen terhadap perdamaian internasional. Apalagi ini kan di bawah UN ya, pasukan perdamaian. Cuma memang yang saya kritisi kemarin bagaimana perlindungan terhadap para TNI itu. Mereka kan merupakan pahlawan negara, mereka meninggalkan keluarganya untuk menjaga perdamaian di luar negeri. Nah, ini yang saya tekankan, perlindungan terhadap mereka itu yang perlu dimaksimalkan. Mungkin kalau misalnya tidak perlu ada penarikan pasukan. Ya, tidak perlu ada, namanya tugasnya ada peacekeeper kan, menjaga perdamaian. Cuma untuk daerah-daerah yang mempunyai konflik tinggi, mungkin posko mereka tuh bisa digeser agak ke samping, jangan di tengah konflik atau saat terjadi konflik yang skala tinggi. Nah, mereka itu pengamanannya seperti apa? Nah, ini yang harus benar-benar pemerintah pantau. Jadi pengamanannya harus luar biasa dan harus terukur juga. Tapi masukan-masukan tersebut dari Komisi 1 dapat diterima dengan baik oleh negara kan, oleh pemerintah kan? Alhamdulillah dapat. Buktinya sekarang kan kemarin Panglima juga sempat mengeluarkan statement bahwa para TNI kita yang ada di sana udah stop dulu, dibangker dulu, jangan keluar ketika terjadi eskalasi tinggi, mungkin perangnya memanas seperti itu. Jadi alhamdulillah direspon sih sama pemerintah. Oke, terima kasih Teh. Saya tersepona mau nanya-nanya sama Teteh, pemirsa, tapi yang saya lihat tuh ya ke wajahnya terus ya, terus udah gitu ke matanya, kok cantik banget gitu. Jadi perempuan banget, saya tuh bertemu dengan sosok yang perempuan banget pemirsa kalau bahasa saya. Tapi jangan kemana-mana, masih di Perempuan Parlemen ya. Perjalanan Sarifah di dunia politik bukan sekedar tentang posisi, tetapi tentang perjuangan membuka jalan bagi lebih banyak perempuan untuk berani tampil, bersuara, dan mengambil peran strategis. Ia memahami betul bahwa tantangan yang dihadapi perempuan tidaklah ringan, mulai dari stigma,
keraguan, hingga keterbatasan ruang. Namun, bagi Sarifah, semua itu bukan alasan untuk mundur, melainkan dorongan untuk terus melangkah maju. Melalui kiprah dan dedikasinya, ia menyampaikan pesan kuat kepada perempuan Indonesia bahwa keberanian adalah kunci. Berani mengambil keputusan, berani menyampaikan pendapat, dan berani menjadi bagian dari proses penentu arah kebijakan. Masih di Perempuan Parlemen bersama Teteh Sarifah Ainun Jariah. Nah, nama lengkapnya. Gak tahu Ius bener apa enggak Teh? Sarifah Ainun Jariah. Yang Ius tahu, Sarifah itu adalah terhormat dan mulia. Ainun itu adalah mata air, Jariah itu adalah mengalir. Benar. Tapi benar banget. Oh benar gak sih? Benar. Oh, Benar, kalau artinya sih seperti itu. Nah, jadi memang sudah terpancar pemirsa bahwa sosok perempuan yang mulia, terhormat, yang hidupnya tuh seperti mata air yang mengalir. Semuanya itu berkaitan, makanya kehidupannya ini sampai detik ini, yaitu bayangkan usia 20 tahun masih mikirinnya adalah kebijakan. Bagaimana nih aku bisa bikin sebuah kebijakan yang baik untuk negara ini. Kedua lagi, terus udah gitu selalu concern terhadap sebuah kepedulian. Itu yang saya tangkap ya Teh. Semoga ini tidak salah karena ini penilaian pribadi saya dan semuanya Teteh lakukan sampai membantu salah satu masyarakat di dapil yang membutuhkan kursi roda. Jadi adik-adik kita mendapatkan kesetaraan. Teteh juga datang ke rumah singgah sampai Teteh tuh memberikan curahan begitu luar biasa berupa empati yang begitu luar biasa kepada saudara-saudara kita di dapil Teteh untuk yang sedang memperjuangkan berjuang untuk melawan penyakitnya. Benar. Teteh ini nggak mudah. Gimana sih kita bisa begitu? Kalau saya sih konsisten ya. Jadi ketika kita ingin mendapat kepercayaan masyarakat, kita harus buktikan gitu. Nah, kalau kita sudah buktikan, otomatis kepercayaan itu akan muncul dengan sendirinya. Iya. Melihat yang tadi itu kan sebenarnya saya juga ketemu Itanya itu nggak sengaja, Mbak. Jadi ketika saya melakukan kunjungan, ngobrol-ngobrol, Teh di sini ada anak disabilitas yang memang anaknya ceria, suka main TikTok, suka keluar, tapi memang ada keterbatasan. Saya datangi, saya tanya apa yang menjadi kebutuhannya. Keinginannya sangat simpel, cuma butuh kursi roda. Mungkin bagi sebagian besar orang itu nggak mahal ya, tapi kan bagi mereka yang memang tingkat ekonominya agak ke bawah gitu kan itu menjadi barang mahal. Makanya ketika saya bertemu mereka, saya ajak ngobrol dan nanya apa keinginannya, mereka menginginkan kursi roda dan alhamdulillah bisa saya temukan, saya melihat pancaran kebahagiaan. Nah itu yang membuat, nggak tahu ya perasaan saya itu jadi ikut bahagia juga, jadi tertawanya mereka itu membuat hati saya menjadi senang. Makanya ketika saya melakukan kunjungan dan melihat orang-orang yang memang butuh bantuan, ada rasa puas dari dalam hati saya. Apa tantangan terbesar kita sebagai seorang perempuan nih Teh dalam menghadapi perkembangan zaman, dalam kondisi perempuan ya boleh dong bekerja, perempuan tuh juga boleh dong berkarir misalnya gitu ya, jangan hanya di rumah saja misalnya. Tapi tantangannya ini sangat besar, gimana kita bisa melewati tantangan itu Teh? Kalau sekarang ini kan mungkin masih banyak ya Mbak. Jadi ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa perempuan itu tempatnya cuma di dapur, sumur, kasur, dan ada sebagian juga yang masih memegang teguh budaya patriarki ya. Nah dari sini kita sebagai perempuan harus bisa membuktikan bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan ini ketika diambil oleh perempuan ada sisi femininnya yang tidak dimiliki oleh pemimpin dari laki-laki. Jadi banyak kebijakan-kebijakan strategis yang sebenarnya tidak hanya bisa bermanfaat untuk individu secara pribadi, komunitas, kemudian generasi selanjutnya. Nah ini yang harus kita suarakan terus bahwa pemimpin perempuan itu bisa membawa kebijakan-kebijakan yang bermanfaat tidak hanya buat pribadi tapi untuk generasi selanjutnya. Lalu apa harapan besar Teteh terhadap seluruh perempuan di Indonesia? Harapan saya untuk perempuan seluruh Indonesia yang pertama
kalian jangan pernah takut untuk maju dan berkembang. Ketika kalian jatuh bangkit lagi, karena satu, perempuan yang kuat adalah perempuan yang mampu bertahan ketika badai dan nyala apinya itu masih tetap nyala. Dan apabila misalnya perempuan itu mampu untuk bertahan dalam sebuah badai yang sedang dihadapi, apakah ini juga menjadi salah satu perjuangan kita sebagai seorang perempuan Teh, bahwa kita juga mampu nanti mengisi ruang-ruang strategis di negara kita? Saya yakin mampu, setiap perempuan itu bisa. Yang pertama satu, believe yourself. Jadi semua kekuatan perempuan itu ada pada dirinya sendiri. Ketika kita percaya diri kita mampu, maka kita akan mampu. Ketika kita percaya diri kita tidak mampu, akan banyak tantangan yang mungkin dihadapi ke depan. Jadi kunci utamanya adalah percaya pada diri sendiri. Investasi terbaik adalah investasi terhadap diri sendiri, investasi kesehatan, investasi kecantikan, investasi kemampuan. Karena ketika kamu memberikan investasi kepada diri kamu, kamu akan bisa memberikan investasi terbaik pada orang sekitar dan masyarakat luas. Saya menangkap sebuah hal yang paling positif dari seorang Sarifah Ainun Jariyah, pemirsa, bahwa segala perjuangan yang dilakukan oleh seorang perempuan tidak harus melulu kita itu kelihatan keras. Benar. Kita itu nggak harus terus-terusan terlihat harus bagaimana gitu ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya punya power, kekuatan. Tapi justru sebagai seorang perempuan, bahwa dalam bentuk perjuangan yang dikedepankan adalah sebuah kelembutan. Terima kasih banyak, Teteh. Tapi sebelum kita tutup acara ini, kita sama-sama ucapkan slogan acara ini, Teh. Maju terus perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Dah.